Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan, saya akan membahas terlebih dahulu prinsip, istilah-istilah, jenis-jenis pembayaran, dan jenis-jenis SPP di dalam akuntansi instansi pemerintah. Baiklah, yang pertama, prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, penerimaan uang disetor ke BUP. Yang kedua, tentang pengeluaran melalui mekanisme LS. Yang ketiga, tentang pengeluaran melalui mekanisme UP. Selanjutnya, istilah-istilah di dalam akuntansi kas. Yang pertama, ada istilah uang persediaan atau UP. UP ini adalah uang yang diberikan kepada kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Uang persediaan ini jika di akuntansi umum sama seperti kas kecil dan kas besarnya adalah kas yang ada di BUD. UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Yang kedua itu ada istilah ganti uang atau GU. Adalah yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Jika di akuntansi umum, kas kecil sama seperti pengisian kembali kas kecil. Yang ketiga ada tambahan uang atau TU, yaitu digunakan ketika ada kebutuhan yang mendesak, sedangkan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Yang keempat ada istilah mekanisme LS, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Yang kelima ada mekanisme UP, yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis metode pembayaran. Jenis metode pembayaran di sini ada 2. Yang pertama, pembayaran langsung atau LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung dari rekening kas negara kepada penyedia barang atau jasa yang dilakukan melalui transfer. Yang kedua ada pembayaran UP, adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari kantor, yang pembayarannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, seperti contohnya pembelian ATK. Selanjutnya, untuk mendapatkan ganti uang, tambah uang, atau uang persediaan yang harus menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SPP, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis SPP. Yang pertama, ada SPP UP, yaitu surat permintaan pembayaran uang persediaan ini diajukan oleh bendahara pengeluaran di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKDP. Pengajuan SPP UP ini adalah 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua ada SPP GU, yaitu ganti uang. SPP GU ini diajukan pada saat UP terpakai sejumlah yang sudah dibuatkan dalam surat pertanggungjawaban. Yang ketiga ada SPPTU, yaitu tambah uang. SPPTU ini diajukan ketika terjadi kebutuhan mendesak dan sedangkan UP tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya terjadi bencana alam. Yang keempat SPPLS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Baiklah, selanjutnya mengenai akuntansi uang persediaan. Di sini ada 5 transaksi yang akan dibahas mengenai transaksi uang persediaan. Yang pertama, saat diterimanya uang perintah pencairan dana uang persediaan SP2D UP dari BUD ke SKPD atau biasa juga disebut dengan pembentukan UP. Yang kedua, pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP atau mekanisme UP untuk pembayaran langsung oleh BUD atau mekanisme LS. Yang ketiga, penggantian UP atau ganti uang. Yang keempat, tambah uang TU. Yang kelima, penyetoran sisa UP. Selanjutnya, jenis-jenis pembuatan komitmen. Di sini ada 2 jenis komitmen. Yang pertama, perjanjian kontrak untuk BPJ. Di antaranya bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat pesanan, dan surat kontrak. Yang kedua, penetapan keputusan, di antaranya surat keputusan dan surat tugas.
Selanjutnya, akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, belanja operasi, diantaranya belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal, yaitu pengeluaran kas daerah untuk memperoleh aset tetap. Dan terakhir, belanja tak terduga, yaitu anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga, contohnya bencana alam tadi. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterimanya pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Contoh jurnal pencatatan belanja yaitu belanja pada estimasi perubahan SAL, belanja di bagian debit, estimasi perubahan SAL-nya di bagian kredit. Selanjutnya, akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban, yang pertama ada beban operasional, antaranya beban pegawai, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, dan lain-lain. Yang kedua ada beban transfer, diantaranya beban bagi hasil pajak, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan, dan lainnya. Yang ketiga beban non-operasional, yaitu beban yang sifatnya tidak rutin, diantaranya defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat, beban luar biasa, yaitu untuk mencatat atas kejadian luar biasa, tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Beban diakui saat pertama, timbulnya kewajiban, kedua, terjadinya konsumsi aset, yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yang keempat, koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Contoh pencatatan jurnal beban dengan mekanisme pembayaran GU di SKPD, yaitu jurnalnya beban pada kas di bendahara pengeluaran, dicatat pada laporan operasional. Jurnal di saat GU, yaitu kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Contoh pencatatan jurnal beban dengan mekanisme pembayaran LS atau langsung di SKPD, yaitu beban pada RKPPKD. Penyajian beban ini dilaporkan dalam laporan operasional. Baiklah, selanjutnya akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan, yang pertama persediaan ATK, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan amunisi, dan lain-lain. Selanjutnya prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Yang pertama, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai dari biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang berasal dari produksi dengan memproduksi sendiri, maka dinilai dengan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dari hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Dan yang terakhir, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.
Contoh jurnal saat pembelian persediaan mekanisme UP, uang persediaan, yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Penyajian ini dilaporkan dalam neraca dan dituangkan di dalam CALK. Baiklah, selanjutnya contoh soal. Dibayarkan gaji pegawai pada bulan Januari Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Selatan sebesar 320 juta dengan menggunakan mekanisme LS. Dalam pembukuan SKPD, jurnalnya dicatat sebagai belanja pegawai pada perubahan SAL, dicatat pada laporan realisasi anggaran sebesar 320 juta. Dan di laporan operasional jurnalnya beban pegawai pada RKPPKD sebesar 320 juta. Pada pembukuan PPKD jurnalnya RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 320 juta. Di contoh selanjutnya, dibeli perlengkapan kantor 100 juta oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Selatan mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD saat pengeluaran kas yaitu belanja barang pada perubahan SAL dicatat pada laporan realisasi anggaran sebesar 100 juta dan di laporan operasionalnya yaitu beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 100 juta. Selanjutnya, pembukuan SKPD saat pengajuan untuk memperoleh GU, yaitu kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD dicatat pada laporan operasional sebesar 100 juta. Dan yang selanjutnya pembukuan PPKD, yaitu jurnalnya RK SKPD pada kas di kas daerah dicatat pada laporan operasional sebesar 100 juta. Di contoh selanjutnya, pada akhir tahun 2021 persediaan di gudang tersisa 15 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan 10 juta. Yaitu jurnalnya dicatat pada laporan operasional persediaan pada beban persediaan sebesar 5 juta. Jadi bagaimana jika yang di gudang nominalnya lebih sedikit daripada persediaan di neraca saldo? Jadi jurnalnya tinggal dibalik, yaitu beban persediaan pada persediaan dicatat pada laporan operasional. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.